Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi Kesmas. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai soal-soal untuk tenaga promosi kesehatan. Tapi hari ini khusus pada materi stunting. Oke, kita mulai. Untuk soal nomor 1, seorang tenaga promosi kesehatan melakukan pemberdayaan masyarakat kepada sasaran ibu hamil di suatu desa X. Topik apakah yang sesuai untuk sasaran dalam melakukan pencegahan stunting? A. Penyuluhan tentang lanjut usia. B. Penyuluhan kesehatan remaja. C. Penyuluhan gizi dan PHBS ibu hamil. D. Penyuluhan pola makan balita. Dan E. Penyuluhan MPASI. Oke, di sini catatannya adalah pencegahan stunting, sehingga jawaban yang paling tepat adalah penyuluhan mengenai gizi dan tentunya tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Sedikit penjelasannya ya, ini untuk stunting ini tidak hanya melulu tentang gizi, tapi harus disertai dengan PHBS ya, tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, di mana perilaku hidup bersih dan sehat ini gimana keseharian daripada ibu hamil ataupun yang memiliki balita untuk serta melakukan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan pakai sabun, penggunaan air bersih, penggunaan jamban sehat, sehingga karena memang berpengaruh terhadap kesehatan bagi ibu hamil yang tentunya mempunyai calon bayi dan balita itu sendiri. Soal nomor 2. Seorang tenaga promosi kesehatan dan tenaga sanitasi lingkungan melakukan pemberdayaan pada sasaran desa X yang terdapat kasus stunting. Jenis intervensi sarana sanitasi dan air bersih merupakan jenis intervensi A. Spesifik, B. Sensitif, C. Primer, D. Sekunder, dan E. Tersier. Oke, dan jawabannya adalah B. Intervensi sensitif. Jadi kalau untuk di mana tadi di kasus stunting ini, ya tadi kan yang menjadi sasaran utamanya di sini sanitasi dan air bersih. Nah, sanitasi dan air bersih ini juga termasuk ke dalam intervensi yang harus diberikan kepada sasaran lokus stunting. Karena pada intervensi stunting ini ada dua, yaitu beli banget ya. Ini ya. Spesifik atau A ya, ini susah ya nyoret-nyoretnya. Wait. Spesifik, dan satu lagi yaitu sensitif. Jadi kalau yang untuk primer, terus sekunder, dan tersier ini dicoret. Jadi pilihannya antara dua, yaitu spesifik dan sensitif aja. Nanti penjelasannya di akhir ya. Oke, soal nomor 3. Puskesmas JET merupakan puskesmas yang wilayah desanya terdapat lokus stunting. Sehingga kepala puskesmas langsung menginstruksikan agar programmer sanitasi, promkes, dan gizi untuk melakukan intervensi pada desa terkait. Masalah lingkungan yang ditemukan adalah masalah masyarakat masih melakukan buang air besar sembarangan, sehingga menjadi faktor sanitasi buruk di desa tersebut. Pemberdayaan apakah yang paling efektif yang dilakukan untuk masalah tersebut? A. Konsultasi gizi. B. Kelas ibu balita. C. Pemicuan STBM. D. Penyuluhan STBM. E. Advokasi STBM. Advokasi ya.
Iya, dan jawabannya adalah C. Pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat. Karena kalau untuk ini kan berkaitan dengan keadaan sanitasi buruk. Kalau sanitasi buruk tersebut di kesehatan lingkungan sendiri itu punya caranya yang namanya STBM. Nah, ini ya. Dan bentuknya itu bukan penyuluhan, tapi pemicuan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 4. Seorang tenaga promosi kesehatan setelah melakukan pemberdayaan masyarakat dan menganalisis pentingnya dukungan regulasi dan komitmen dari pemangku wilayah untuk bersama-sama melakukan pencegahan stunting. Metode apakah yang harus dilakukan? A. Advokasi, B. Kemitraan, C. Penyuluhan, D. Komunikasi, dan E. Intervensi. Ya, untuk jawabannya adalah A, advokasi. Karena di sini poinnya adalah pentingnya dukungan regulasi serta komitmen dari pemangku wilayah. Jadi kalau untuk memberikan bentuk komunikasi kepada pemangku wilayah, nanti bentuknya untuk komitmen dan regulasi, itu termasuknya metode dengan cara advokasi. Kalau kemitraan berarti itu bisa kepada CSR atau organisasi-organisasi yang tentunya mendukung. Kalau penyuluhan kan bentuknya seperti pemberdayaan masyarakat, komunikasi juga caranya gitu untuk melakukan pemberdayaan. Dan sekali lagi ada ini yang terakhir, intervensi juga bukan ya. Jawaban yang paling tepat adalah advokasi. Soal nomor 5. Seorang tenaga promosi kesehatan terlibat dalam kegiatan posyandu di wilayah desa X dalam melakukan edukasi terkait monitoring pertumbuhan bayi dan balita di masyarakat. Hal ini termasuk ke dalam intervensi A. Spesifik, B. Sensitif, C. Primer, D. Sekunder, dan E. Tersier. Ya, 30 detik. Dan jawabannya adalah A. Spesifik. Karena di sini terkait monitoring pertumbuhan bayi dan balita gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah spesifik karena yang dilihatnya itu monitoring pertumbuhan bayi dan balita gitu ya. Jadi masuknya spesifik. Oke, ke pembahasan ya. Nah, di sini teman-teman seperti yang sudah ada pada soal tadi, intervensi stunting itu berdasarkan regulasi dari Kementerian Kesehatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah spesifik dan yang kedua adalah sensitif. Nah, untuk spesifik ini pengertiannya merupakan upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung. Nih ya, secara langsung. Nah, kalau intervensi sensitif bedanya adalah upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung. Nah, di poin selanjutnya ini dipertegas lagi bahwa kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Ya, kalau untuk yang spesifik dilaksanakan pada sektor kesehatan. Jenis apakah itu? Nah, kegiatannya antara lain berupa imunisasi, PMT ibu hamil dan balita, monitoring pertumbuhan balita di posyandu. Kita cek di bagian sensitif. Nah, ternyata pada umumnya ini dilakukan oleh non-kesehatan. Seperti yang tadi pada soal disebutkan, penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi itu kan bisa dibantu dengan PUPR gitu ya, Dinas Tarkim atau kementerian-kementerian lembaga yang lain yang terkait. Nah, kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kesetaraan gender. Nah, untuk sasarannya ya, ini sasarannya itu kalau yang spesifik itu lebih spesifik, yaitu kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak gitu ya. Dan kontribusinya itu juga tidak besar, yaitu hanya 30%. Nah, sedangkan daripada intervensi sensitif ini
karena lebih banyak seperti pencegahan. Nah, ini berperannya masyarakat umum dan kontribusinya itu adalah 70%. Nah, terus kita sedikit juga akan membahas jenis pemberdayaan masyarakat sanitasi total berbasis masyarakat, di mana ini merupakan pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemicuan. Ya, tadi sudah ada di dalam soal jenis pemberdayaan dengan cara pemicuan bukan penyuluhan. Terdiri dari 5 pilar, yaitu stop buang air besar sembarangan. Nah, yang tadi karena masalahnya juga terkait dengan sanitasi dan air minum, sehingga sangat cocok untuk digunakan metode STBM ini. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan yang terakhir, pengamanan limbah cair rumah tangga. Sehingga salah satu metode untuk melakukan pencegahan stunting yaitu dengan metode STBM, khususnya terkait dengan tadi pemberdayaan masyarakat yang masyarakatnya memerlukan intervensi sanitasi dan air minum. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akan ketemu lagi dengan pembahasan materi dan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.